Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Liis TV, tempat kita belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau lanjutin bahas soal P3K ya. Di video ini aku mau bahas untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural. Ini untuk semua formasi dan juga semua jurusan. Jadi untuk video kali ini aku lanjut ambil soal tryout di Bimbel Bintaro Learning Center. Jadi sekalian aku mau review buat teman-teman semuanya yang mungkin berminat untuk bergabung di Bimbel Bintaro Learning Center, baik itu untuk P3K maupun CPNS. Jadi seperti ini tampilan dashboardnya ya teman-teman ya. Jadi kita akan mengerjakan tryout di video kali ini. Sekalian kita akan bahas untuk kunci jawabannya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum tekan tombol subscribe, silakan teman-teman tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Subscribe itu gratis ya teman-teman ya. Jadi dengan teman-teman menekan tombol subscribe itu akan membuat aku menjadi lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya yang lebih bermanfaat lagi. Oke, kita langsung saja. Ini adalah tampilan dari dashboardnya Bimbel BLC. Ini tampilan depannya. Ini adalah untuk paket P3K untuk paket gold. Jadi kita akan ambil di bagian sini untuk tryoutnya P3K ya. Kemudian kita akan pilih soal tryout. Oke, di sini pilihannya ada manajerial sosiokultural, ada wawancara, kompetensi teknis, dan paket soal asesmen. Yang akan kita bahas sekarang adalah untuk manajerial sosiokultural. Tapi sebelumnya aku mau nunjukin dulu ke teman-teman nih untuk kompetensi teknis ada apa aja. Jadi ada untuk guru, ada untuk fungsional. Di sini guru juga banyak teman-teman. Aku contohkan buka ini guru SD, ini paket tryoutnya juga banyak. Nanti di akhir video aku spill deh ya satu-satu. Untuk guru ada guru apa saja gitu ya. Di sini banyak fisika, matematika SMP, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lainnya. Kemudian di sini juga ada untuk fungsional, baik itu tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Jadi ini seperti ada bidan, kemudian ada teknis kearsipan ya. Kemudian ada penata pelayanan operasional, ini juga disediakan untuk tryout teknisnya. Tapi kita tidak akan bahas ini karena di video kali ini kita akan bahas untuk tryout manajerial sosiokultural. Jadi nanti buat teman-teman yang memang berminat untuk gabung di Bimbel BLC ini, teman-teman bisa hubungin nomor aku cantumkan di kolom deskripsi teman-teman. Jadi kalau teman-teman langsung daftar di websitenya itu teman-teman nggak dapat diskon 50%. Jadi kalau nanti teman-teman pakai kode voucher dari aku kasih diskon 50% ya. Oke, ini aku akan buka tryoutnya yang terakhir saja. Aku mulai dari belakang. Paket 74 manajerial dan sosiokultural. Tampilannya seperti ini. Ini adalah tryout sistem CAT. Jadi memang berbasis komputer. Jadi teman-teman akan mendapatkan soal 45 soal di mana waktu pengerjaannya ini adalah 40 menit. Jadi memang dibatasi. Jadi memang teman-teman akan berpacu dengan waktu gitu ya. Kalau soal CAT itu teman-teman akan dilatih mengerjakan soal dengan waktu yang sangat terbatas. Kita akan langsung mulai mengerjakan saja.
Di sini kita dikasih waktunya dalam 40 menit dengan soalnya ini sebanyak 45 soal. Dan aku yakin kalau aku bahas satu-satu dengan pembahasannya ini nggak akan cukup kita bahas 45 soal di video kali ini. Jadi secukupnya waktunya saja teman-teman ya. Kita langsung saja ke nomor yang pertama. Di sini aku bacakan dulu soalnya, kemudian nanti teman-teman tulis. Jadi teman-teman jawabannya opsi yang mana nih, gitu ya. Jadi nanti di akhir video teman-teman bisa hitung betul berapa gitu di video kali ini, gitu ya. Jadi rulesnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman masih belum menjawab, teman-teman bisa pause terlebih dahulu video ini. Oke, soal nomor 1. Atasan mengajak Anda dan rekan untuk makan siang di luar. Anda ingin lebih akrab dengan atasan, namun takut terlambat kembali ke kantor. Padahal Anda ada janji dengan klien. Maka tindakan Anda adalah, apakah yang A, menolaknya karena takut terlambat dan tidak disiplin? Yang B, mengatakan kepada beliau bahwa saya telah ada janji makan dengan rekan yang lain. Yang C, menerima permintaan itu dengan senang hati. Atau yang D, menerima permintaannya meskipun khawatir akan terlambat atau tidak. Oke, teman-teman perhatikan kata kuncinya di sini. Teman-teman itu ada janji dengan klien ya. Jadi teman-teman itu ada janji dengan klien. Kemudian untuk soal ini adalah tentang pengambilan keputusan. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi itu adalah opsi yang D. Kenapa? Jadi untuk menghormati atasan sebaiknya Anda tetap menerima permintaannya karena belum ada kejelasan apakah memang Anda akan datang terlambat atau tidak ya. Jadi kalau langsung menolak kesannya cukup buruk juga gitu ya, serta konotasinya ini negatif. Jadi walaupun Anda ada janji tapi kan belum tentu juga Anda terlambat atau tidak. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita lanjut soal nomor 2. Anda mengetahui bahwa atasan Anda ternyata sering membicarakan Anda di belakang dengan rekan lain. Bahkan isi ceritanya terkadang ada informasi yang tidak benar. Sikap Anda, apakah A, bersikap biasa saja karena atasan memang sering sekali memiliki karakter yang seperti itu? Yang B, membiarkannya namun saya akan memperbaiki diri? Yang C, berusaha mengevaluasi apa yang masih salah dalam kinerja saya meskipun saya sudah yakin bahwa saya tidak salah? Atau yang D, mengatakan kepada atasan untuk tidak sembarangan membicarakan saya. Nah, untuk soal nomor 2 ini mengelola perubahan. Jadi masuk ke dalam mengelola perubahan, jawaban yang paling tepat dan memiliki poin tertinggi adalah opsi yang B. Ketika Anda diperlakukan seperti itu, maka sebaiknya Anda cukup membiarkannya saja tanpa merespon apapun dan berusaha untuk memperbaiki diri meskipun Anda yakin bahwa Anda ini tidak bersalah. Oke. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut soal nomor 3. Anda memiliki bawahan yang baik dan komunikasinya terbilang bagus karena selalu bertanya dan meminta pengarahan. Namun pertanyaannya menjadi lebih banyak dan mengganggu kinerja Anda. Maka yang Anda lakukan adalah A, sewaktu-waktu tidak akan menjawabnya lagi. Yang B, memintanya untuk berpikir terlebih dahulu. Yang C, memintanya untuk bertanya terkait dengan hal-hal yang memang sulit saja. Atau yang D, memintanya untuk tidak mengganggu saya lagi. Menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat untuk nomor 3 ini yang apa? Oke, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya Anda mengajarnya dengan memintanya untuk bertanya terkait dengan hal-hal yang memang sulit saja. Jadi sehingga secara tidak langsung
ia juga akan mulai belajar untuk bertanya hal-hal tertentu saja. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Atasan Anda memiliki kebiasaan menegur bawahannya di depan umum, karena menurutnya cara itulah yang akan membuat agar bawahannya tidak lagi mengulang kesalahan. Apabila Anda mendapatkan teguran seperti itu, maka apakah A, diam saja karena karakternya memang seperti itu? Yang B, mempermalukannya kembali di depan umum? C, bersikap tenang dan biasa saja sambil meminta maaf? Atau yang D, menanggapinya dan melemparkan senyum? Oke, untuk soal nomor 4, ini terkait dengan mengelola perubahan. Jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang C. Alasannya, menegur di depan umum mungkin saja dianggap sebagai sesuatu yang memalukan ya teman-teman ya. Karena orang lain kemudian mengetahui kekurangan dari diri Anda pribadi. Namun Anda sebagai individu tidak perlu terlalu berlebihan menanggapi hal tersebut, karena mungkin saja itu diperlukan sebagai pembelajaran untuk Anda. Yang harus Anda lakukan cukup bersikap tenang dan juga meminta maaf agar atasan Anda melihat dan juga mengetahui bahwa Anda telah memahami kesalahan dan menyesali perbuatan. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Bawahan Anda terlambat mengumpulkan tugas 2 hari setelah deadline. Padahal tugas tersebut cukup mudah dan waktu tenggat yang Anda berikan juga cukup lama. Maka sebagai atasan, Anda akan melakukan apa? Apakah A, tidak akan menerima dokumen yang ia kumpulkan? Yang B, menanyakan alasannya mengapa ia mengumpulkan tidak tepat waktu? Yang C, menerima dokumen tersebut tanpa perlu bertanya alasannya? Atau yang D, menasehatinya agar di kemudian hari untuk mengumpulkan tepat waktu? Oke, untuk soal nomor 5 ini terkait dengan komunikasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Jadi untuk tetap menjaga nilai profesionalitas dalam bekerja, sebaiknya Anda memberikan nasihat kepadanya agar di kemudian hari ia tetap mengumpulkan pekerjaannya sesuai dengan batas waktu yang sudah diperkenankan. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Anda sedang izin karena salah seorang keluarga Anda di kampung halaman meninggal. Namun atasan Anda yang berada di luar negeri menghubungi Anda melalui email dan meminta Anda melakukan Zoom meeting dengan salah satu pejabat daerah mengenai suatu tender. Maka yang Anda lakukan adalah, apakah A, tidak akan mengerjakannya karena hari itu bukan hari kerja Anda? Yang B, meminta atasan untuk tidak mengganggunya sekarang? Yang C, meminta atasan untuk menghubungi rekan kerja lain sembari menjelaskan kondisi dan posisi Anda saat ini? Atau yang D, tidak membalas chat atasan sebagai bentuk penolakan yang halus? Untuk soal nomor 6 ini terkait dengan komunikasi. Jadi jawaban yang paling tepat yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang C. Jadi selaku bawahan, Anda memang seharusnya mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan. Namun atasan juga harus memahami kondisi yang ada. Jika Anda dalam situasi cuti ataupun hari libur, maka atasan seharusnya menghargai hal tersebut dan tidak membebani Anda
dengan pekerjaan, apalagi yang deadline ya. Jadi meski demikian, sikap Anda sebagai bawahan harus tetap memberikan penjelasan mengenai kondisi dan situasi Anda yang tidak memungkinkan. Kita lanjut soal nomor 7. Salah satu karyawan yang baru diterima di perusahaan Anda adalah teman semasa sekolah yang pernah membuli Anda sehingga Anda memiliki trauma sosial. Sikap Anda, apakah A. tetap bekerja profesional, yang B. tidak memperdulikan masalah, yang C. kembali membahas masalah yang pernah dilakukannya dan menuntaskannya, atau yang D. membalas segala perbuatan buruknya kepada saya. Untuk soal nomor 7 ini terkait dengan integritas ya. Jadi teman-teman harus tetap bekerja profesional. Karena kinerja Anda diukur berdasarkan apa yang Anda ciptakan di unit kerja Anda. Sehingga sebaiknya Anda tetap fokus pada pencapaian target. Apapun masalah yang pernah Anda dapati dari individu tersebut, maka sebaiknya Anda tidak menjadikannya sebagai hal yang mampu merusak profesionalisme Anda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjut soal nomor 8. Anda mendapatkan teguran oleh atasan atas kinerjanya yang dianggap buruk karena tidak menyelesaikan tugas tepat waktu. Padahal Anda mengetahui bahwa rekan Anda sedang kesulitan karena sambil merawat ibunya yang sakit. Maka Anda, apakah yang A. memberinya semangat untuk menjalani hari, yang B. menyarankannya untuk menemui bagian pimpinan dan menjelaskan kejadian sebenarnya, yang C. tidak bereaksi apa-apa karena itu bukan urusan saya, atau yang D. menyarankan kepadanya untuk tidak terlambat mengumpulkan laporan lagi di kemudian hari. Untuk soal nomor 8, ini terkait dengan pengembangan diri dan juga orang lain. Jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang A. Sebagai rekan kerjanya, sebaiknya Anda menyemangatinya. Anda tidak perlu menyarankannya menemui pimpinan karena keterlambatan bukanlah hal yang dapat dimaklumi. Apabila memang langsung mendapatkan catatan buruk, dukungan adalah hal yang paling dibutuhkan oleh rekan Anda karena saat ini dia sedang mengalami hari yang berat. Oke, lanjut soal nomor 9. Anggota tim Anda ternyata bercerita di belakang Anda bahwa mereka tidak menyukai cara Anda memimpin dan merasa terpaksa mengikuti perintah-perintah Anda. Maka, apakah yang A. mengatakan kepada staf saya untuk tidak terlalu mudah menilai seseorang, yang B. meminta staf untuk menjadi atasan 1 hari agar ia merasakan apa yang saya rasakan, yang C. menerima penilaian itu dan kembali belajar, atau yang D. mengatakan kepadanya untuk berperilaku sopan. Oke, untuk nomor 9 ini terkait dengan mengelola perubahan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, alasannya kenapa? Karena sebagai seorang atasan tentu saja tidak semua orang bisa menyukai Anda. Jadi yang Anda bisa lakukan jika ada bawahan Anda yang tidak terlalu menyukai
gaya kepemimpinan Anda, yaitu dengan menganggapnya sebagai kritikan yang Anda butuhkan, sehingga kedepannya Anda bisa jadikan itu sebagai pelajaran sehingga bisa menjadi atasan yang lebih baik lagi. Kita lanjut nomor 10. Para rekan Anda mengeluhkan bahwa perangkat yang disediakan oleh perusahaan berspesifikasi rendah sehingga pekerjaan kurang efisien. Maka apakah A. menanyakan kepada manajemen tujuan pembelian, yang B. berdiam diri saja karena saya tahu hal itu hanya sebatas proyek, yang C. tetap menggunakannya dengan baik jika alat kantor lain sedang digunakan, atau yang D. memanfaatkan pembelian itu dengan sebaik-baiknya sesuai peruntukannya. Oke, untuk nomor 10 ini adalah terkait mengelola perubahan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, teman-teman. Jadi harus dipahami ya bahwa dalam perusahaan tentu saja ada masa-masa sulit yang akhirnya membuat perusahaan mengambil keputusan dan kebijakan yang menurut Anda tidak terlalu berguna. Namun dalam kasus ini, karena alat tersebut sudah terlanjur diadakan, maka sebaiknya Anda ya mempergunakannya dengan maksimal untuk meningkatkan kinerja perusahaan Anda. Oke? Kita lanjut nomor 11. Sikap yang harus dimiliki oleh ASN adalah sederhana. Nah, indikator kesederhanaan yang utama itu apa gitu ya menurut teman-teman? Apakah yang A, tidak memakai pakaian yang mahal? Yang B, tidak menampilkan kemewahan di depan umum? Yang C, tidak memamerkan kelebihan? Atau yang D, tidak menampilkan diri secara berlebihan? Oke, untuk nomor 11, jawaban yang paling tepat dan memiliki poin tertinggi adalah opsi yang D, tidak menampilkan diri secara berlebihan. Jadi sederhana berarti Anda itu mampu menjaga diri dengan baik tanpa harus mempresentasikan kelebihan diri, terutama untuk hal yang sensitif. Sederhana juga bisa berarti bersikap biasa saja dan tidak memperlihatkan hal-hal yang dimiliki dengan berlebihan. Sederhana tidak berarti tidak membeli barang yang mahal, namun membeli barang yang betul-betul dibutuhkan meskipun dengan harga yang cukup mahal dan tidak berlebihan dalam menampilkannya. Kita lanjut soal nomor 12. Anda adalah karyawan yang bertugas melakukan perencanaan anggaran keuangan. Pimpinan meminta Anda menyusun anggaran untuk keperluan mobil dinas. Namun setelah Anda memeriksa, anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan spesifikasi mobil yang ternyata adalah mobil bekas dari toko teman pimpinan. Maka Anda, apakah yang A, setuju dengan permintaannya dengan syarat tidak ingin bertanggung jawab? Yang B, mempertimbangkannya untuk menolak apabila konsekuensinya merugikan saya? Yang C, menolak apabila lebih banyak masalah yang nanti akan timbul? Atau yang D, menolak dengan tegas demi menjaga nama baik sebagai abdi negara? Oke, nomor 12 ini terkait dengan integritas. Jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang D. Dalam hal ini sebaiknya Anda langsung dengan tegas menolak untuk melakukannya karena hal ini merupakan perbuatan tidak terpuji dan yang bersangkutan tahu bahwa Anda benar-benar memegang teguh prinsip integritas dan kepercayaan yang sudah diberikan negara kepada Anda. Soal nomor 13.
Sejak menjabat di salah satu instansi perusahaan, teman kecil Anda berubah dan tidak ingin bergaul lagi dengan teman lain di kampung halaman. Sikap Anda, apakah A. mengingatkannya untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu karena jabatan itu hanya sementara? Yang B. mengingatkannya nanti apabila sikapnya sudah berlebihan. Yang C. menegurnya bahwa tidak baik bersikap seperti itu hanya karena jabatan. Atau yang D. menjaga jarak dengan orang yang bersikap angkuh. Untuk nomor 13 ini adalah terkait dengan mengelola perubahan. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang A. Perubahan sikap dan perilaku dari seseorang adalah hal yang wajar terjadi. Sebagai rekan kerja, tidak ada salahnya Anda melakukan pendekatan personal untuk bisa lebih berkomunikasi dan saling menasehati atau memberikan masukan untuk perbaikan diri. Kita lanjut. Anda berada di satu unit dengan salah satu pegawai senior yang saat ini sudah cukup lambat mengerjakan tugas yang diberikan karena tidak terlalu memahami teknologi. Sebagai pegawai yang lebih junior, Anda apakah A. menghormati ketidakmampuan rekan senior tersebut dan bersedia melakukan setiap tugasnya yang berhubungan dengan teknologi? Yang B. memaklumi ketidaktahuan rekan senior tersebut dan menawarkan diri untuk membantu di setiap tugas yang berhubungan dengan teknologi? Yang C. menghormati ketidakmampuan rekan senior tersebut dan bersedia menolong apabila rekan senior memiliki kesulitan? Atau yang D. memaklumi ketidakmampuan rekan senior dan menawarkan bantuan selama masih dalam kewenangan? Oke. Nomor 14 ini terkait dengan pengembangan diri dan juga orang lain. Nah, mungkin teman-teman juga agak bingung juga karena ini jawabannya ini bagus gitu, yang A bagus, yang B bagus, yang C juga bagus gitu ya, karena memang tidak ada yang salah jawabannya. Tapi jawaban yang memiliki poin tertinggi di sini adalah opsi yang D. Sebagai seorang pegawai, Anda selalu dituntut untuk profesional, yang artinya mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang tertulis dalam kontrak. Namun sangat baik untuk memiliki kepedulian terhadap pegawai lain, sehingga membantu orang lain akan sangat baik selama pekerjaan Anda telah terselesaikan. Soal nomor 15. Bagaimana menurut Anda terkait perilaku menunda-nunda pekerjaan? Apakah A. wajar karena masing-masing orang punya ritme kerja sendiri? Yang B. wajar karena perencanaan masing-masing orang berbeda? Yang C. tidak wajar, namun tidak apa-apa selama tugas masih terselesaikan? Yang D. tidak wajar karena apabila bisa segera diselesaikan maka itu yang terbaik. Untuk soal nomor 15 ini pasti sangat mudah sekali buat teman-teman untuk menemukan jawaban yang memiliki poin paling tinggi. Nomor 15 terkait dengan mengelola perubahan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D.
Menunda tugas tidak pernah baik. Bahkan jika tugas tersebut bisa diselesaikan dan dikumpulkan sebelum tenggat waktu yang diminta, namun mengerjakan tugas yang ditunda adalah ciri pekerja yang buruk. Sebisa mungkin setiap pekerjaan dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan tidak ditunda-tunda. Lanjut. Nomor 16. Maka menurut Anda, kualitas diri apa yang harus dimiliki calon karyawan di posisi customer service dan relation? Apakah A. Pemahaman alur kerja, B. Etika, C. Pembelajaran berkelanjutan, atau D. Komunikasi? Untuk soal 16 ini adalah pelayanan publik. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, komunikasi, karena posisinya adalah customer service dan juga relation ya teman-teman ya. Jadi skill yang spesifik harus dimilikinya ini adalah skill komunikasi. Jadi komunikasi ini harus dimiliki untuk memudahkan pekerjaan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Jika tidak memiliki skill komunikasi, maka pegawai ini akan sangat kesulitan mensosialisasikan sebuah program. Kita lanjut nomor 17. Menurut Anda, dalam merekrut karyawan baru, selain dari integritas, hal apa yang harus dimiliki seorang karyawan agar bisa menjadikan instansi Anda lebih baik? Apakah A. Usia, B. Pengalaman kerja, C. Prestasi kerja, atau D. Latar belakang pendidikan? Untuk soal nomor 17 ini terkait dengan orientasi pada hasil. Jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang B. Pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja menjadi salah satu pertimbangan yang sekaligus menjadi keunggulan Anda untuk diterima dalam suatu pekerjaan. Jika Anda memiliki pengalaman yang panjang pada suatu pekerjaan, maka kemungkinan besar itu akan menjadi nilai plus bagi Anda dibandingkan dengan kandidat lainnya. Meskipun memiliki prestasi yang tinggi, namun tidak memiliki pengalaman kerja masih sedikit gitu ya. Tentu saja tanggung jawab yang diberikan akan tidak banyak. Jadi yang paling penting adalah pengalaman kerja. Kita lanjut. Hal utama yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai, baik ASN ataupun bukan, adalah apakah integritas, tanggung jawab, rela berkorban, atau cekatan? Oke, jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang A, integritas ya teman-teman. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh pegawai, utamanya pegawai negeri sipil, itu harus berlandaskan pada prinsip integritas. Ini harus menjadi dasar dari setiap perilaku yang ditunjukkan, sebab integritas merupakan dasar dari setiap perbuatan baik lainnya, seperti tanggung jawab, anti korupsi, dan juga lain-lain. Lanjut ke soal nomor 19. Anda sudah bekerja sebaik mungkin dengan harapan bahwa bulan ini nilai kinerja Anda akan naik. Namun kenyataannya Anda masih tetap di urutan ketiga. Sikap Anda, apakah A. menerima hasil itu dengan lapang dada, yang B. bersikap biasa saja karena kualitas akan menjawab semuanya, yang C. tidak peduli karena penilaian itu indikatornya banyak dan subjektif, atau yang D. menolak hasil itu? Untuk nomor 19 ini terkait dengan mengelola perubahan. Jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang A. Jadi hendaknya setiap keputusan diterima dengan lapang dada. Apabila masih terdapat kekurangan, ya sebaiknya diperbaiki untuk lebih memantapkan dan mematangkan diri ya.
Jadi tindakan lain seperti tidak menerima hasil justru akan membuat Anda menjadi orang yang egois dan tidak memiliki sifat belajar berkelanjutan. Kita lanjut soal nomor 20. Kantor Anda baru saja mengadakan aplikasi baru untuk mengerjakan laporan keuangan. Namun banyak karyawan yang masih bingung karena belum terbiasa. Menurut Anda, aplikasi ini apakah A. efektif dilakukan, B. tidak efektif karena membuat pegawai menjadi terlena, yang C. tidak efektif karena bisa jadi ada penyimpangan, atau yang D. sangat efektif dan mengapresiasi hal itu sebagai perkembangan teknologi. Oke. Untuk soal nomor 20 ini aku yakin mudah banget teman-teman jawabnya. Yaps, jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Jadi ini terkait dengan orientasi pada hasil. Perkembangan teknologi tentunya memudahkan apa yang selama ini sulit dilakukan. Namun perkembangan ini harus diikuti oleh penerimaan yang positif agar tujuannya berhasil guna itu tercapai. Lanjut soal nomor 21. Anda diminta mewakili perusahaan untuk melakukan FGD dengan instansi lain, namun Anda belum paham dengan topiknya. Maka Anda, apakah A. menolaknya, yang B. mengiyakannya namun dibantu dengan rekan kerja yang lain, yang C. menerimanya sebagai suatu kesempatan untuk mengembangkan diri, atau yang D. menerimanya sepanjang ada komisi. Oke, soal nomor 21 terkait pengembangan diri dan juga orang lain. Jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang C. Sebagai seorang pegawai, menggantikan atasan dalam rapat teknis adalah hal yang sangat baru dan sangat baik untuk pengembangan diri Anda. Memang hal ini akan sangat beresiko karena Anda belum pernah mengikuti dan juga belum memahami seluruh konteks yang diberikan. Namun selama hal tersebut tidak terkait dengan pengambilan keputusan strategis, maka sebaiknya Anda mengikuti perintah atasan saja. Oke, nomor 22. Sebagai seorang atasan, Anda akan menilai keberhasilan tugas berdasarkan apakah hasil akhirnya, apakah prosesnya, apakah penilaian dari rekan kerja, atau dari komisinya. Nomor 22 ini terkait dengan integritas. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang B, prosesnya teman-teman. Jadi komitmen berarti mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati terlepas dari berbagai gangguan dan juga hambatan yang dihadapi. Seorang akan terus berusaha untuk menyelesaikan suatu tugasnya. Hal ini berarti tertitik beratkan pada prosesnya. Oke, kita lanjut soal nomor 23. Anda secara tidak sengaja melihat atasan Anda bertemu dengan seorang kontraktor yang memiliki tender di instansi Anda. Saat pulang, Anda melihat bahwa atasan Anda diberikan sebuah titipan. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Apakah yang A, tidak peduli karena kalaupun benar itu adalah pertanggungjawabannya kepada Tuhan? Yang B, memfotonya lalu melaporkan ke bagian yang berwenang? Yang C, bersikap bodoh amat karena saya rasa yang bersangkutan itu tidak mungkin berbuat seperti demikian?
Atau yang D, mengajak rekan lain untuk melihatnya, jika memungkinkan lalu melaporkannya kepada atasan lain. Untuk soal nomor 23 ini terkait dengan integritas. Jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang B. Jadi sebaiknya Anda tidak langsung menuduh bahwa sedang terjadi transaksi yang melanggar aturan, namun karena gerak-geriknya cukup mencurigakan, maka sebaiknya Anda memfoto atau memvideo sehingga ada bukti yang bisa Anda pegang jika suatu saat memang terbukti ada hal buruk yang sedang dilakukan. Oke? Kita lanjut soal nomor 24. Tim Anda akhir-akhir ini menjadi kurang kompak dan sepertinya terjadi perang dingin antara beberapa anggota. Apa yang Anda lakukan sebagai seorang ketua tim? Apakah A, berusaha mencari tahu masalahnya dan menyelesaikannya? Yang B, bersikap bodoh amat karena saya tidak suka perpecahan? Yang C, mengkomunikasikannya ke atasan untuk dapat solusi terbaik walaupun saya tahu atasan berpihak ke salah satu kubu? Atau yang D, berharap semoga masalah cepat berlalu? Untuk soal nomor 24 ini terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi poin yang memiliki opsi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang A. Jadi dalam tim Anda merupakan sebuah kesatuan, sehingga jika terjadi sebuah masalah maka Anda harus bertanggung jawab terhadap masalah tersebut dan berkeinginan untuk menyelesaikan masalah itu. Sebab jika tidak, maka ini akan berdampak pada tim Anda dan diri Anda secara pribadi. Anda juga tidak boleh diam saja dan hanya berharap bahwa masalah ini akan selesai dengan sendirinya. Jika Anda tidak berusaha untuk menyelesaikannya, sehingga cara yang paling baik adalah dengan mencoba mencari tahu akar masalahnya dan menyelesaikannya jika memungkinkan. Kita lanjut soal nomor 25. Sebagai pimpinan yang sudah memimpin perusahaan selama lebih dari 10 tahun, bagaimana Anda menilai pegawai yang memiliki potensi yang sukses dalam karirnya? Apakah A, kerja dengan baik yang outputnya berstandar tinggi? Yang B, kompeten, capable, dan well brainstorm? Yang C, menyelesaikan semua pekerjaan dan tidak memiliki catatan pelanggaran disiplin? Atau yang D, setiap tahun naik jabatan? Untuk soal nomor 25 ini terkait dengan orientasi pada hasil. Jadi jawaban yang memiliki poin tertinggi adalah opsi yang A. Alasannya sukses identik dengan output, yang mana output yang menantang juga, yang berarti bahwa Anda dinyatakan sukses apabila bisa bekerja dengan sebaik-baiknya dengan tantangan yang ada, yaitu output kerja berstandar tinggi. Oke, itu untuk pembahasan kita untuk jenis soal P3K khusus manajerial. Nanti lanjut nomor 26 ini sudah masuk ke dalam jenis soal P3K untuk sosial kultural. Untuk soal nomor 26 sampai dengan nomor 45 insya Allah nanti aku lanjutkan lagi di part berikutnya teman-teman ya, khusus untuk sosial kultural. Karena untuk nomor 1 sampai dengan nomor 25 ini adalah kompetensi manajerial. Sisa waktu kita masih 16 detik lagi. Jadi kalau aku lanjutkan ke soal ini
waktunya nggak akan cukup. Nah, seperti inilah sistem CAT. Jadi kalau teman-teman try out waktunya udah habis, maka akan tertutup otomatis seperti ini. Oke, waktu Anda ternyata sudah habis teman-teman ya. Setelah teman-teman mengerjakan soal TO-nya, teman-teman bisa buka pembahasan. Klik sebelah sini. Oke. Ini adalah yang tadi kita jawab dari nomor 1 sampai dengan nomor 25. Seperti ini ya. Kemudian teman-teman juga di bagian bawah, scroll ke bawah, di sini ada download pembahasan. Teman-teman klik saja, itu akan keluar PDF-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal download saja file PDF-nya agar teman-teman juga bisa belajar secara mandiri buat baca-baca, baik itu di print atau hanya sebagai pegangan saja gitu ya. Nah, ini tryout-nya dari Bimbel BLC. Aku kembali ke sini ke P3K soal tryout. Oke, aku sudah janji tadi di akhir video aku mau spill untuk kompetensi teknis. Di sini ada fungsional guru, ada guru apa saja gitu ya. Jadi di BLC ini fokusnya adalah di manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Jadi teknis ini hanyalah sebagai bonus saja teman-teman. Jadi ya kalau ada ya syukur gitu ya. Jadi kalau memang jurusannya teman-teman tidak ada, ya teman-teman fokusnya di manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Aku mau spill satu-satu ini untuk guru. Ada yang pertama ada guru SD atau guru kelas, kemudian biologi, sejarah, IPS, kemudian guru TIK, guru kimia, guru fisika, guru matematika SMP, kemudian ada matematika SMA, ada guru IPA, bahasa Indonesia SMA, kemudian ada guru bahasa Inggris SMP, geografi, ekonomi, bahasa Inggris SMA, bahasa Indonesia SMP, ada tryout pedagogik juga, ada guru PPKN, ada guru PAI, baik itu SMP, SMA maupun SD, kemudian juga ada tryoutnya observasi guru. Nah, ini untuk teknis guru, fungsional guru. Kemudian ini untuk teknis dan juga tenaga kesehatan. Ada nurse, ada keperawatan, bidan, analisis gizi, kemudian jurusan farmasi, bidang kesehatan, teknis penyuluh KB, ada ahli laboratorium medis, kemudian ada formasi untuk kesehatan lingkungan, ada penyuluhan kesehatan, ada kesehatan masyarakat, ada kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian ada teknis PJOK, ada seni budaya. Jadi harusnya untuk teknis PJOK dan seni budaya ini adanya di fungsional guru ya teman-teman ya. Tapi ini adanya di sini. Kemudian ada teknis perpustakaan. Kemudian ada formasi untuk teknis kearsipan. Ada teknis analisis kebijakan. Ada formasi pranata komputer. Kemudian teknis pemadam kebakaran. Ada penyuluh pertanian. Ada bidan terampil, ada penata layanan operasional, kemudian ada pengadministrasi perkantoran dan TIU teknis. Ini tambahan baru, aku juga belum buka nih untuk TIU teknis ini ya teman-teman ya. Kayaknya ini juga baru tampil. Oke, apa aja yang bakal teman-teman dapatkan? Ada tryout-nya yang tadi sudah aku perlihatkan, kemudian ada e-book, ada video, kemudian teman-teman akan tergabung di grup Telegram. Jadi nanti setiap harinya itu ada Zoom teman-teman. Jadi belajar membahas soal manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Jadi ada grup Telegramnya, memang ada Zoom-nya setiap malam juga. Jadi buat teman-teman yang mau gabung di Bimbel BLC, silahkan teman-teman hubungi
nomor aku cantumkan di kolom deskripsi aku. Oke deh, mungkin itu aja yang bisa aku bahas di video pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman yang akan menghadapi seleksi P3K tahun ini. Doa terbaik buat teman-teman semuanya agar teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran dalam pelaksanaan ujian P3K ya. Semoga hasilnya memuaskan dan juga semoga teman-teman lolos jadi ASN P3K tahun ini. Oke, tadi di awal teman-teman sudah catat jawabannya apa. Tadi sudah kita bahas bareng-bareng. Boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar. Teman-teman dari soal nomor 1 sampai 25 betul berapa? Tolong tulis di kolom komentar. Oke. Akhir kata aku mohon maaf nih bila ada salah kata ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.